Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Teman-teman, masih ingat kan dengan Pramuka? Nah, kali ini Ibu akan memberikan materi tentang Pramuka. Sebelum memberikan materi, tentunya teman-teman harus tahu ya, kita harus saling mengenal. Perkenalkan dulu, nama Ibu Siti Afiah Nasir, biasa dipanggil Bu Afi. Nah, di SMPN 1 Tanjung Sari, Ibu mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dan tentunya teman-teman nanti akan bertemu ya dengan Ibu dengan pelajaran Bahasa Indonesia. Tempat tinggal Ibu ada di Kampung Serna, ya, di Desa Sirnasari, dekat Puskesmas Tanjung Sari. Silahkan kalau misalnya teman-teman ada yang mau mampir atau ada yang mau curhat, tentunya sangat terbuka, ya. Mungkin itu perkenalannya. Kita lanjut ke materi Pramuka. Mudah-mudahan teman-teman masih semangat ya dengan materi ini, karena Pramuka adalah ekstrakurikuler wajib yang harus teman-teman ikuti ketika masuk di sekolah SMPN 1 Tanjung Sari. Pastinya kata-kata Pramuka sudah tidak asing lagi bagi teman-teman, ya, karena Pramuka sudah ada sejak teman-teman duduk di bangku SD. Nah, kita mulai saja. Kata Pramuka adalah singkatan dari Praja Muda Karana, yang memiliki arti orang muda yang berkarya. Jadi kita sebagai anak muda harus memiliki semangat yang tinggi, karena kita sebagai penerus bangsa yang harus mempertahankan bangsa Indonesia dengan baik. Salah satunya adalah dengan semangat muda yang kita miliki, sehingga kita bisa mempertahankan atau berjuang dalam pendidikan ini. Pramuka merupakan sebutan bagi anggota gerakan pramuka yang meliputi pramuka siaga, yaitu usia 7-10 tahun. Pramuka penggalang, yaitu usia 11-15 tahun. Nah, teman-teman yang sekarang tentunya duduk di bangku SMP atau sekolah menengah pertama, kita disebutnya pramuka penggalang karena usia teman-teman ada di rentang 11-15 tahun. Nah, kalau tadi pramuka siaga adalah pramuka yang ditempati oleh pelajar yang ada di sekolah dasar. Lanjut ke pramuka penegak, ya. Ada di rentang usia 16-20 tahun. Nah, tentunya ini adalah pramuka dengan jenjang pendidikan SMA atau sekolah menengah atas ya, setelah teman-teman nanti keluar dari SMP. Dan ada juga pramuka pandega. Usianya yaitu antara usia 21 sampai 25 tahun. Nah, itu adalah pramuka yang ditempati oleh kakak-kakak di perguruan tinggi atau universitas. Nah, ada dua kata dalam pramuka. Ada pramuka itu sendiri yang artinya tadi adalah anak-anak muda yang bersemangat berkarya. Nah, ada juga kepramukaan. Berarti kita yang memiliki jiwa pramuka ya. Yang dimaksud dengan kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan yang menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis, dan dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang sasaran akhirnya membentuk watak
akhlak ya. Tadi jadi sasaran akhirnya adalah membentuk watak, akhlak dan budi pekerti yang luhur. Kepramukaan adalah sistem pendidikan kepanduan yang disesuaikan dengan keadaan, kepentingan dan perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia. Jadi kepramukaan adalah harus sesuai dengan mengikuti perkembangan masyarakat. Jadi harus selalu up to date gitu ya. Dan kepramukaan itu adalah sistem, jadi ada di dalam unsur pendidikan yang kita tempuh. Atau kepanduan di Indonesia dimulai sejak tahun 1923, ditandai dengan didirikannya NPO di Bandung, dan di tahun yang sama didirikan JIVO di Jakarta. Tentunya gerakan pramuka ini memiliki tujuan ya, diantaranya adalah tujuan pramuka yaitu memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani dan rohani. Yang kedua, menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, yang dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri, secara bersama-sama, bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara, memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan lingkungan. Pramuka itu akan mendidik kita menjadi manusia-manusia yang kuat, mandiri, peduli. Ya, karena kita di dalam pramuka dituntut untuk bisa menerima dan bisa membantu apa yang menjadi kebutuhan diri sendiri dan orang lain. Dan di dalam kepramukaan kita juga diajarkan belajar sambil melakukan. Jadi kita tidak hanya belajar untuk diri kita sebagai individu, tetapi kita belajar sebagai makhluk sosial. Nah, seperti itu uraian-uraian tentang materi pramuka yang menjadi ekstrakurikuler wajib di SMPN 1 Tanjung Sari. Semoga teman-teman nanti bisa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka dengan baik, di samping ekstrakurikuler yang lain yang ada di sekolah ini. Karena tidak hanya ke pramuka yang ada di SMPN 1 Tanjung Sari, tapi masih banyak lagi ekstrakurikuler yang lain ya, yang tentunya bisa teman-teman ikuti. Demikian materi pramuka dari Ibu. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau tidak berkenan. Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat terus untuk belajar. Ibu akhiri ya. Sebelum diakhiri, Ibu ucapkan salam pramuka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.